Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi Mandua Banyumas dari kelas 12 IPS 4 kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang Sunan Gunung Jati dengan guru pengampu Bunda Jariah Mufidah. Perkenalkan, nama saya Zainal Zidan Firdaus, absen 41. Perkenalkan, nama saya Zahra Hilya Safia, absen 40. Perkenalkan, nama saya Vinta Putri Pranaya, absen 39. Perkenalkan, nama saya Syefaninda Imania, absen 38. Biografi Sunan Gunung Jati. Memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manan Rarasa, dan ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dan dari Palestina. Sunan Gunung Jati memiliki anak bernama Maulana Hasanuddin, Ratu Wulung Ayu. Kiprah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia merupakan satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan, di mana ia menjadi pemimpin Kesultanan Cirebon pada tahun 1479. Berkat kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi kerajaan merdeka dan kekuasaan kerajaan Hindu Sunda yang beribu kota di Pakuan, Pajajaran. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Kalijaga melakukan ekspedisi ke Banten. Pada saat itu, penguasaan setempat menyerahkan wilayahnya ke Banten secara sukarela kepadanya, yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Strategi dakwah. Sunan Gunung Jati menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Strategi dakwah yang dilakukannya yaitu dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Di antaranya yaitu 1. Membangun sarana prasarana ibadah di seluruh kekuasaannya. Kedua, membangun jalur transportasi sebagai penunjang untuk memudahkan persebaran Islam. Ketiga, menikahi gadis setempat. Selanjutnya, peran dan jasa dalam penyebaran Islam. Pertama, menyebarkan Islam ke Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten saat Cirebon resmi menjadi kesultanan. Kedua, prakarsa perebutan Sunda Kelapa Jakarta pada 1527 dari penjajah Belanda. Ketiga, peletak konsep negara Islam modern kala itu dengan bukti Kesultanan Banten sebagai negara maju dan modern pada tahun 1650 sampai 1680. Dan yang terakhir, mengajarkan dan membuat peraturan Islam ketika Jawa sudah pada masa kerajaan Islam. Ibrah Sunan Gunung Jati untuk masa kini dan masa mendatang. Yang pertama yaitu meneladani ketika Sunan Gunung Jati menjadi seorang laki-laki bagi keluarganya, yaitu sikapnya yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Sunan Gunung Jati sejak kecil adalah anak yang penurut sehingga disayang oleh ibunya. Yang kedua yaitu meneladani sikap tegasnya kepada anaknya. Ia tidak membela anaknya yang durhaka, yaitu kepada Pangeran Jayaklana, dan ia juga tidak segan memuji anaknya yang berbuat soleh. Hal ini bisa kita contoh untuk menjadi orang tua yang tegas nantinya, tidak membela apa yang salah. Yang ketiga yaitu meneladani sikapnya ketika menjadi raja, yaitu tetap hidup sederhana. Terbukti dari wasiatnya, ingsun titip tajuk dan fakir miskin, saya titip musola dan fakir miskin. Dengan demikian, kita harus mencontoh hidup sederhana yang dicontohkan oleh Sunan Gunung Jati. Yang keempat, meneladani ketika Sunan Gunung Jati menjadi penyebar Islam. Hal ini dilaksanakan dengan kita yang harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang damai dan lemah lembut. Letak makam Sunan Gunung Jati. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk menekuni dakwah. Kekuasaannya diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada 1568, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sebelum kota Cirebon dari arah barat, Jawa Barat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama, Mandua Banyumas, siap kerja, siap kuliah.